Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek manajemen dan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Tema Kauli dari Prodi Akuntansi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial. Lanjut saja ke materinya. Berikutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perencanaan. Proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Proses pengelompokan kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Dan yang ketiga, pengawasan. Proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Berikutnya ada manajemen proyek. Sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya ada perencanaan proyek meliputi unsur-unsurnya, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua mendefinisikan proyek, yang ketiga mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, yang keempat jadwal waktu untuk penyelesaian, yang kelima analisis biaya atau manfaat, dan yang keenam uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Kemudian ada penjadwalan proyek digunakan dengan tujuan, yaitu yang pertama menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek, yang kedua mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada, yang ketiga memperkirakan waktu biaya yang realistis untuk setiap aktivitas, yang keempat membantu penggunaan orang, uang, dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasikan jalur kritis dan kemacetan dalam proyek. Yang kelima, memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramaikan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada pertimbangan antara lain rencana produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Kemudian perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Untuk level manajerial, jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia. Sedangkan untuk jabatan operasional atau pelaksana, bila didasarkan pada beban kerjanya, maka rumusnya seperti BK sama dengan BA bagi WK kali 100%, di mana BA itu beban kerja aktual adalah nilai beban kerja per hari, sedangkan WK itu waktu kerja efektif, yaitu 420 menit per hari dengan asumsi waktu kerja ideal per satuan waktu dalam setahun 200 hari. Selanjutnya, pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan.